3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4771. Pelindung Nikong Dharma mengembangkan banyak kekuatan magis dan aturan rune. Wajahnya memerah, dan matanya secara bertahap menunjukkan ekspresi ketakutan. Nagura hampir pingsan saat melihat pemandangan ini. Dia terus terengah-engah, dan ada bau sesak napas. Ini adalah Ki dari Kirin, yang merupakan kekuatan sihir nenek moyang Kirin. Dikisahkan bahwa ada seorang murid Tianjiao di bawah nenek moyang Kirin, bernama Pangeran Kirin, yang merupakan pewaris kerajaan Kirin dan memiliki hubungan yang kuat dengan tanah suci Sikong. Apakah Anda Kirin, putra? Tidak. Meskipun dikatakan bahwa putra mahkota Kirin sangat kuat dan dapat mencapai supremasi setengah langkah, dia hanya seorang junior dan tidak akan pernah bisa sekuat itu. Kekuatan di tubuhmu sangat tebal dan murni, yang sama sekali tidak seorang pria muda dapat memiliki. Begitu banyak Kirin Ki hanya dapat dikendalikan setelah kerja keras selama ratusan juta tahun. Pelindung Nikong Dharma ini berteriak histeris. Itu luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Qin Chen begitu tinggi sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa membayangkan. Adapun Guluo di satu sisi, dia hampir mati ketakutan. Pangeran Kirin? Konyol bagi Anda untuk membandingkan pemborosan seperti itu dengan saya. Putra mahkota Kirin telah lama dibunuh oleh Ben Shao. Adapun leluhur lama Kirin, katamu, dia mati di tangan Ben Shao karena dia tidak menghormati perintah Ben Shao. Qi adalah inti dari penyerapan dan kontrol yang lebih sedikit. Jika Anda tidak menurut, Ben Shao akan membunuh Anda. Itu akan langsung melahap asal Anda dan menghemat masalah. Qin Chen berkata dengan santai. Apa? Kamu membunuh Kirin? Tidak mungkin. Kilin tua memiliki hubungan dekat dengan tanah suci Sikong. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Pelindung Nikong Dharma tidak percaya. Apa yang tidak mungkin? Apalagi leluhur Kirin, itu adalah gerbang suci Dewa Lin Yuan Anda. Dia tidak tahu apa yang baik atau buruk. Dia membunuhnya jika dia tidak mau. Qin Chen berkata dengan lemah. Nah, jika kamu ingin mati dan hidup, hanya satu kata. Jika kamu ingin mati, Ben Shao akan melengkapimu. Saat itu, Ben Shao akan langsung mencari Maha Guru Lin Yuan. Dia terlalu malas untuk bertanya. Jika ini orang tidak patuh, dia akan membunuh mereka semua. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, dan nadanya penuh dengan penghinaan. Keok. Pelindung Nikong Dharma membuat suara ketakutan di tenggorokannya. Pada saat ini, semua kekuatannya diblokir oleh Qin Chen. Dan hidup dan mati tubuhnya ada di antara pikiran Qin Chen. Pada saat ini, dia merasakan teror Qin Chen dan kekuatan gelap tertinggi di tubuh Qin Chen, yang sama sekali tidak bisa dia lakukan. Bersaing. Bukan tidak mungkin pihak lain membunuh leluhur Kilin. Yang lebih mengejutkannya adalah kata-kata lain Qin Chen. Dia adalah pembunuh Pangeran Kilin. Dikabarkan bahwa orang yang membunuh Pangeran Kilin sama dengan orang yang membunuh jejak Kaisar Si. Konon Pangeran Kilin diperkirakan akan memasuki tanah suci Sikong. Jika orang ini benar-benar pembunuh yang membunuh Pangeran Kilin dan leluhurnya, mengapa Sikong Zhen begitu menghormatinya? Pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya yang saya tidak tahu. Tolong maafkan saya, tetua. Ada yang ingin saya katakan. Pelindung Nikong Dharma gemetar dan berkata. Dalam menghadapi kematian, dia memilih untuk menyerah. Begitu Qin Chen melambaikan tangannya, boom, bayangan virtual Kirin yang besar menghilang, dan kekuatan penindas pada pelindung Nikong Dharma tiba-tiba menghilang. Dia melihat Qin Chen duduk di singgasana lagi sesuka hati. Dia tidak khawatir pelindung Nikong Dharma akan mengambil kesempatan untuk pergi. Perlu dicatat bahwa ini adalah gerbang suci Lin Yuan. Postur pihak lain membuat pelindung Nikong Dharma semakin ketakutan. Ayo, kenapa kamu tidak ingin melihat si Kong Zhen di dekat gerbang suci jurang? Qin Chen berkata dengan samar. Gulo, kamu keluar dulu. Pelindung Dharma Mikong melambaikan tangannya dan menyuruh Guluo keluar. Kemudian dia merenung sedikit dan berkata, saya tidak tahu mengapa pemimpin sekte tidak ingin melihat si Kong Zhen, tapi ini sangat aneh. Apa yang terjadi antara gerbang si Candy dan tanah suci Sikong di tanah leluhur yang gelap? Saya dekat gerbang suci jurang. Saya langsung mengetahuinya. Yang dimaksud pemimpin sekte saat itu adalah agar semua pihak tidak menyinggung dan tetap netral.
Namun, baru kemarin, sepertinya seseorang mengunjungi pemimpin sekte dan mendiskusikan sesuatu dengan pemimpin sekte. Kemudian kami menerima perintah agar tidak ada yang menghubungi tanah suci Sikong. Ah, siapa itu? Sikong Zen mengerutkan kening dan berkata, apakah itu orang dari gerbang Kaisar Shiken? Aku tidak tahu. Pelindung Mikong Dharma menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu? Sikong Zen sedikit mengernyit. Tidak peduli siapa dia. Qin Chen mencibir, mengapa begitu banyak masalah? Sekarang Anda membawa kami untuk melihat Lin Yuan tertinggi. Selama Anda melihat Lin Yuan tertinggi, semuanya akan menjadi jelas. Pelindung Mikong Dharma hanya ingin berbicara. Tiba-tiba, sebuah streamer menerobos udara. Itu adalah rune dan jatuh ke tangan pelindung Mikong Dharma dalam sekejap. Hah, itu misi rune tertinggi. Qin Chen bergerak dalam hatinya dan melihat pelindung Dharma Mikong menggenggam tangannya. Dia mengambil rune dan membukanya sedikit. Wajahnya berubah dan berdiri. Apa yang telah terjadi? Tanya Sikong Zen. Ini adalah surat rune dari pemimpin sekte. Apakah kamu tidak ingin melihat pemimpin sekte? Pemimpin sekte memerintahkan kami mengadakan pertemuan untuk membahas gerbang Shikendi dan tanah suci Sikong kamu. Mikong melindungi Dharma dan menenggelamkan suara "oh". Sepertinya itu disebabkan oleh Sikong Zen yang memanggil pintu sebelumnya. Kalau begitu, Sikong Zen, mari kita pergi dengan pelindung Mikong Dharma untuk melihat apa yang ingin didiskusikan oleh Maha Guru Lin Yuan dan mengapa dia memperlakukan tanah suci Sikong seperti ini. Qin Chen berkata dengan dingin, berpikiran terbuka. Lalu dia berdiri. Kalian berdua, Mikong Dharma berubah warna. Jika Anda memberitahu pemimpin sekte bahwa dia berkolusi dengan orang-orang di tanah suci Sikong, Anda tidak tahu bagaimana dia meninggal. Apa yang Anda takutkan? Qin Chen berkata dengan dingin, Anda juga telah melihat kekuatan Ben Shao. Anda membantu gerbang suci Lin Yuan, bukan merusak gerbang suci Lin Yuan. Apakah Anda ingin melihat Anda tersesat dan terhapus oleh Ben Shao? Saya, pelindung Mikong Dharma ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasakan roh pembunuh pada Qin Chen, dan segera tidak berani berbicara. Oke, aku akan membawamu ke sana, tapi tolong sembunyikan napas dan penampilanmu dan jangan diperhatikan. Setelah pertemuan selesai dan kamu tahu situasi spesifiknya, izinkan aku berbicara dengan pemimpin sekte secara diam-diam. Pelindung Mikong Dharma melihat di Sikong Zen. Secara khusus, tidak sedikit orang di daratan Heiyu yang mengenalnya. Masalah. Sikong Zen mendengus dingin dan menatap Qin Chen. Melihat Qin Chen tidak keberatan, dia segera mengubah penampilannya dan menahan napas. Dengan kekuatan Sikong Zen, bahkan kekuatan tertinggi seperti pelindung Mikong Dharma tidak dapat merasakan masalah. Ayo pergi. Pelindung Mikong Dharma ragu-ragu sejenak dan akhirnya memimpin terbang. Qin Chen dan Sikong Zen mengikuti dari dekat. Ketiganya berkelap-kelip dan segera sampai ke inti gerbang suci Lin Yuan yang asli. Ledakan. Napas tak berujung datang. Bab 4772. Dan di mana-mana dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Tempat inti ini sangat megah. Tampaknya terletak di kehampaan independen. Tidak ada bangunan, tetapi hanya kehampaan yang terang. Cahayanya lembut, hukum gantungnya halus, dan suasana sakral bergejolak di mana-mana. Tampaknya Anda telah datang ke tanah abadi yang diberkati dan tanah harta karun Tuhan, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Sangat misterius. Qin Chen dan Sikong Zen mengikuti pelindung Mikong Dharma dan memasuki kehampaan ini. Mereka melihat bahwa dalam kehampaan ini, singgasana besar muncul. Nafas yang kuat datang di udara dan mendarat di singgasana besar, menunjukkan orang-orang hebat satu demi satu. Orang-orang besar ini, masing-masing dengan pencapaian luar biasa, mirip dengan pertemuan tingkat tinggi di tanah suci Sikong. Semua jenis aura tertahan di atasnya, dan bau teror menyeruak. Selain itu, setelah orang-orang besar duduk di singgasana besar, di bawah singgasana ada beberapa ahli, murid atau bawahan dari orang-orang besar itu. Di antara mereka, yang dengan kultivasi terendah adalah setengah langkah tertinggi. Tampaknya Maha Guru tidak dapat memasuki ruang konferensi yang kosong di dekat gerbang suci jurang. Segera setelah pelindung Mikong Dharma muncul di inti kekosongan, singgasana besar juga muncul, yang sepertinya disiapkan khusus untuknya. Tentu saja, Qin Chen dan Sikong Zen tidak. Mereka hanya bisa berdiri diam di bawah singgasananya sebagai pelayan.
Tentu saja, Qin Chen dan Si Kongzhen tidak peduli tentang ini, tetapi diam-diam mengamati situasi di sekitar mereka. Tahta naik satu persatu, dan satu demi satu pria besar menerobos udara. Qin Chen juga diam-diam terkejut. Dia berpikir bahwa jumlah orang kuat di dekat Yuan Shengmen hampir sama dengan tanah suci Sikong, tetapi saat ini, dia dengan kasar tersapu dan melihat tidak kurang dari 4. Yang tertinggi dari 5. Dan angka tertinggi masih muncul. Qin Chen hanya melihat 3 master tertinggi di tanah suci Sikong, termasuk Si Kongzhen. Apakah orang suci Lin Yuan ini jauh lebih kuat dari tanah suci Sikong? Hah, Tuan, beberapa orang tua di gerbang suci Lin Yuan juga muncul. Aku tidak percaya mereka terluka parah saat bertarung di tahun-tahun itu. Kenapa kamu masih hidup? Melihat master tertinggi ini, Si Kongzhen juga terkejut. Selain pemilik pintu dan 4 penjaga Dharma, kami juga memiliki 3 sesepuh tertinggi tertutup. Salah satunya pernah menjadi wakil pemilik pintu suci Lin Yuan kami. Total 8 guru tertinggi. Total 8 guru tertinggi. Pelindung Mikong Dharma memperkenalkan Qin Chen. 8 tuan, Si Kongzhen, dengan cara ini, bukankah gerbang suci Lin Yuan lebih kuat dari tanah suci Si Kongzhen Anda? Qin Chen melihatnya, Tuan, Anda tidak tahu. Faktanya, ada 3 sesepuh tertinggi di tanah suci Sikong, yang juga merupakan master tingkat tertinggi. Mereka semua terluka dan Souyuan mereka hampir habis. Oleh karena itu, tidak ada keadaan khusus dan mereka tidak akan pernah meninggalkan celah, jadi dibandingkan dengan kekuatan keseluruhan tanah suci Sikong tidak kalah dengan banyak gerbang suci Lin Yuan. Saluran seismik Sikong. Qin Chen mengangguk. Ternyata tanah suci Sikong juga memiliki 3 guru agung lainnya, yang masuk akal. Ledakan. Saat Qin Chen berbicara dengan mereka, 2 pria kuat dengan rasa kuno yang menyesakkan datang. 2 singgasana seperti hukum tertinggi naik perlahan, dan kemudian 2 orang besar, dipimpin oleh beberapa ahli, duduk di singgasana hukum tertinggi. Termasuk pelindung Mikong Dharma, total 7 master tertinggi telah tiba kecuali tertinggi Lin Yuan. Itu wakil kepala gerbang suci Lin Yuan kami pada tahun-tahun itu. Namanya Gu Suye. Dia datang bersamanya, pelindung Jidi Dharma di antara 4 pelindung Dharma. Pelindung Mikong Dharma berkata lagi. Qin Chen melirik ke masa lalu dan melihat malam Gusu itu. Wajahnya tak terduga muda, dengan wajah bayi, wajah kuno, dan bau kuno melonjak di sekujur tubuhnya. Namun, pelipisnya agak abu-abu. Perpaduan tua dan muda memberi orang perasaan yang sangat aneh. Matanya tidak akan pernah bergerak, dan tatapannya akan selalu tinggi. Dia terlihat seperti awan yang naik dan berhamburan, dan lengan bajunya kosong. Kosong, bernapas ke sekitarnya, tidak ada tindakan, tetapi memberi orang bau bahwa selama dia bergerak, dia akan membalikkan dunia dan mengubah warna angin dan awan. Orang ini seperti dewa kuno, menjaga satu sisi langit dan bumi. Jangan pernah marah. Sekali marah, langit dan bumi akan runtuh dan kembali menjadi reruntuhan selamanya. Dan napas orang ini memiliki sedikit rasa kembali ke alam. Tampaknya dia telah melangkah ke keadaan tertinggi di tahap tengah, tetapi tampaknya tidak demikian. Itu sangat aneh. Saat pria itu datang, dia memandangi orang-orang yang hadir secara acak, termasuk pelindung Mikong Dharma. Pada saat yang sama, dia juga menemukan Qin Chen dan Si Kongzhen. Matanya menyapu secara acak dan berderak seperti guntur. Qin Chen merasakan kekuatan yang dalam dan kuno di tubuhnya. Dia menyerbu dan dengan hati-hati menjelajahi setiap inci daging dan darah serta asal. Namun, Qin Chen tidak bergerak sama sekali, mencibir di dalam hatinya, dan langsung menunjukkan keterampilan rahasia gelap, kekuatan darah raja, benar-benar mengintai kekuatannya sendiri dan menyatu ke dalam tubuhnya, hanya menyisakan setengah langkah dari kekuatan eksternal tertinggi. Pikiran yang mengerikan melesat melewati, dan puncak setengah langkah eksternal dan kekuatan tertinggi Qin Chen terlihat dengan jelas oleh pihak lain. Ditemukan bahwa ini adalah puncak setengah langkah biasa, dan pikiran malam kosong kuno itu melintas di masa lalu. Di sisi lain, Si Kongzhen juga tersapu oleh orang ini, tetapi dia tidak melihat apapun. Pihak lain hanya mengerutkan kening dan melirik lagi. Jelas, dia tidak menemukan identitas asli Si Kongzhen. Qin Chen tidak khawatir sama sekali. Jika Si Kongzhen bahkan tidak memiliki sarana tersembunyi ini,
dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa tanah suci Sikong. Setelah melihat malam kosong kuno itu duduk, dia berkata dengan lemah, "Baiklah, karena kalian semua ada di sini, mari kita mulai rapat." Suara gemuruh malam virtual kuno bergema di kehampaan. "Hah, bagaimana dengan pemimpin sekte? Kenapa kamu tidak keluar?" Mikong melindungi Dharma dan menenggelamkan suaranya. Malam virtual kuno memandang ringan pelindung Dharma Mikong. Pelindung Juadi Dharma yang datang bersamanya segera berkata dengan dingin, "Pemimpin sekte memiliki sesuatu yang penting, jadi dia perlu menunggu sebentar." Pertemuan hari ini akan dipimpin oleh malam virtual kuno. "Bagus." Gu Suye memandangi kerumunan dan berkata dengan lemah, "Pemimpin sekte mempercayakan kami untuk memimpin pertemuan karena dia memiliki sesuatu yang penting. Ini juga sangat sederhana untuk mengumpulkan kalian hari ini. Hanya untuk membahas hal-hal antara gerbang Si Candy dan tanah suci Sikong, mantan orang suci Sikong." Sepertinya Sikong Zen di bumi masih berteriak di gerbang-gerbang suci Lin Yuan kita. "Pemimpin sekte juga ingin tahu pendapat Anda tentang masalah ini." Malam virtual kuno membuka mulutnya, dan suaranya seperti naga dan harimau. Ada bau angin dari naga dan awan dari harimau. Setiap kata diubah menjadi rune tertinggi, diikuti oleh kata-kata, samar-samar terintegrasi dengan jalan surga, bergemuruh dan menderu, "Tuan Gu Suye, tidak ada yang perlu didiskusikan. Sikong Zen tidak tahu mana yang baik atau buruk. Sebagai bos tanah suci Sikong, Bab 4773. dia berani menantangku di gerbang suci jurang dan tidak hidup atau mati. Jika bukan karena perintah pemimpin sekte, saya akan membunuhnya sebelumnya." "Dia pergi." Pelindung Jidi Dharma mencibir langsung. "Apa pendapatmu tentang pelindung Mikong Dharma?" Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melihat pelindung Mikong Dharma dan berkata sambil mencibir. Pelindung Mikong Dharma mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Pelindung Jidi Dharma, apa maksudmu?" Pihak lain bertanya pada dirinya sendiri tanpa alasan, yang membuat pelindung Mikong Dharma melompat. "Apa maksudmu?" Pelindung Jidi Dharma mencibir, "Apa maksud saya? Saya baru saja mendengar bahwa hubungan antara pelindung Mikong Dharma dan tanah suci Sikong baik. Saya telah berbicara untuk tanah suci Sikong sebelumnya, jadi saya ingin tahu ide pelindung Mikong Dharma." Pelindung Jidi Dharma, apa maksudmu?" Wajah pelindung Mikong Dharma tenggelam. Awalnya dia tertarik dengan Sikong Zen. Dia memang mengatakan sesuatu untuk tanah suci Sikong beberapa kali. Dia tidak menyangka akan menjadi sasaran pelindung Jidi Dharma ini. Selain itu, Sikong Zen mengirim pesan kepada Qin Chen, "Tuanku, dikatakan bahwa pelindung Jidi Dharma sangat sulit untuk berurusan dengan pelindung Mikong Dharma di gerbang suci Lin Yuan." Keduanya berusaha untuk menjadi wakil kepala gerbang suci Lin Yuan. Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa tidak mengherankan jika pelindung Jidi Dharma ditujukan pada pelindung Mikong Dharma begitu dia muncul. Jika mereka tidak menanganinya, itu sudah berakhir. Pada saat ini, Gu Suye mendongak dan berkata dengan lemah, "Pelindung Dharma Mikong, karena kamu telah membuka mulutmu, mengapa kamu tidak berbicara tentang bagaimana aku bergaul dengan gerbang suci jurang dan tanah suci Sikong?" Pelindung Mikong Dharma berkata dengan suara yang dalam, "Tetua Gu Suye, ide saya adalah untuk mengobrol baik dengan tanah suci Sikong. Ketika hal seperti itu terjadi di tanah leluhur yang gelap, pasti ada beberapa konflik antara kedua belah pihak. Sebelum itu Sikong Zen datang ke gerbang suci Lin Yuan kami, Anda bisa bertanya apa yang terjadi. Orang ini juga adalah penguasa suci tanah suci Sikong. Saya salah satu dari 3 raksasa di daratan Heiyu. Tidak peduli bagaimana sikap saya terhadap gerbang suci Lin Yuan, itu adalah lebih baik berbicara satu sama lain daripada mengusir mereka secara langsung. Lagi pula, satu teman lagi. Itu lebih baik daripada satu musuh lagi. Saya hanya tidak tahu mengapa pemimpin sekte ditutup. Jika Gu Suye tahu, tolong beritahu dia." Pelindung Dharma Mikong mengangkat tangannya. "Hahaha, Tuan Gu Suye, seperti yang saya katakan, pelindung Mikong Dharma memiliki hubungan yang tidak biasa dengan tanah suci Sikong. Dia akan berbicara untuk tanah suci Sikong. Soalnya, kalau begitu, saya malah curiga orang ini punya kegiatan curang dengan tanah suci Sikong." Pelindung Jidi Dharma mencibir, "Jika Anda ingin saya mengatakan, taklukkan dan bunuh saja Sikong Zen. Selama wakil pemimpin sekte memberi perintah, saya akan segera mulai membunuh Sikong Zen."
Bisakah kamu membunuh si Kongzen? Jika kamu memiliki sarana ini, pelindung Dharma apa yang akan kamu tetap berada di gerbang suci Lin Yuan saya? Kamu bisa menjadi leluhur tanah suci Sikong. Pelindung Dharma Mikong tersenyum dingin. Bersenandung. Pelindung Juadi Dharma langsung berdiri. Mikong pelindung Dharma, apakah menurutmu kursi ini tidak berani memindahkanmu? Ledakan. Sebuah kekuatan mengepul meletus dari pelindung Jidi Dharma. Aku sudah lama curiga kamu ada hubungannya dengan tanah suci Sikong. Jika kamu memiliki benih, kamu bisa berani bertarung. Pelindung Jidi Dharma minum dengan marah dan membuka mulutnya. Yah, semua orang sedang mendiskusikan bagaimana bergaul dengan tanah suci Sikong. Kenapa kamu marah? Pada saat ini, kekuatan tertinggi lainnya berbicara. Dia adalah sesepuh tertinggi dari gerbang suci Lin Yuan, Pak Tua Tianweng. Dia adalah lelaki tua pendiam dengan wajah tua. Orang tua itu memiliki kultivasi yang dalam, tetapi dia memiliki nafas yang tua. Apalagi nafas gelap di tubuhnya tidak cukup murni, bercampur banyak kotoran, dan ada bau busuk. Jelas, hidup akan segera berakhir dan tidak ada banyak waktu untuk hidup. Pak Tua Tianweng, tunggu dulu. Tentang tanah suci Sikong, pelindung Mikong Dharma harus menjelaskannya terlebih dahulu. Pelindung Dharma Juadi mencibir berulang kali, dia memiliki hubungan dekat dengan tanah suci Sikong. Kami curiga dia ada hubungannya dengan tanah suci Sikong, jadi apa yang terjadi di sini hari ini? Dia harus diusir. Dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Pelindung Jidi Dharma, saya pikir Anda ingin bersaing dengan saya? Pelindung Mikong Dharma berdiri, yang lain takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang dari gerbang Kaisar Shiken. Saya ingin tahu apakah Anda mengobarkan perselisihan dan mencoba menghancurkan hubungan antara gerbang suci Lin Yuan kami dan tanah Sikong. Hahaha, aduk hubungan. Aku perlu membangkitkan tanah suci Sikong. Sikong Zen membuat masalah di mana-mana di tanah leluhur yang gelap. Dia tidak memenuhi kursi ini. Selama dia bertemu dengan kursi ini, dia harus terlihat baik. Pelindung Jidi Dharma tertawa, dan Anda, pelindung Mikong Dharma. Apa yang biasanya Anda katakan tentang diri Anda? Mengapa Anda dan saya tidak memainkan pertandingan terakhir dan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah antara Anda dan saya? Pecundang akan berjalan di sekitar satu sama lain di masa depan. Bagaimana tentang itu? Pelindung Jidi Dharma berdiri dan agresif. Ini untuk memaksa pelindung Mikong Dharma untuk memulai. Bagaimana Mikong bisa melindungi Dharma? Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara dingin, Anda harus menjadi pelindung Dharma saya. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Menderu, nafasnya terengah-engah. Namun tanpa menunggu tangannya, si Kongzen yang terdiam, tiba-tiba keluar dari bawah singgasana pelindung Mikong Dharma. Pelindung Mikong Dharma, orang ini terlalu sombong. Mengapa kamu membutuhkan pelindung Mikong Dharma untuk berurusan dengan orang seperti itu? Kamu datang dan biarkan aku maju. Ketika dia keluar, semua orang yang hadir tercengang. Siapa orang ini? Karena semua orang tidak mengenali si Kongzen. Sepertinya dia adalah murid pelindung Mikong Dharma. Namun, ketika kedua wali Dharma itu bertarung, dia hanyalah seorang murid dan berani tampil ke depan. Apa ini bukan untuk mencari kematian? Pelindung Mikong Dharma, siapakah orang ini? Apakah murid-muridmu begitu tidak berpendidikan? Berani membentak pelindung Dharma dan tidak tahu harus hidup atau mati. Jidi melindungi Dharma dan saluran suara dingin. Di satu sisi, pelindung Mikong Dharma berkeringat dingin di dahinya. Nenek moyang saya, bagaimana si Kongzen keluar? Ketakutan, dia buru-buru menyebarkan suara, si Kongzen, beri aku pelindung Jidi Dharma ini. Kamu tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, begitu identitasmu terungkap, kamu akan mati. Mereka yang berkuasa di tanah suci Sikong menyelinap ke pertemuan tingkat tingginya di dekat gerbang suci jurang. Begitu terungkap, sulit untuk mengatakannya. Bukan hanya Sikong yang dalam bahaya, tapi dia juga akan sial untuk melindungi Dharma. Pelindung Mikong Dharma, apa yang kamu takutkan? Si Kongzen berkata, orang-orang ini sangat berani. Mereka sangat sombong. Saya ingin tahu apa yang bisa dilakukan orang ini dan berani menjadi begitu sombong. Saat suara itu turun, si Kongzen menatap pelindung Jidi Dharma. Pelindung Dharma kecil, berani memandang rendah yang kuat di dunia dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati.
Aku ingin melihat apa keahlianmu dan seberapa sombongnya kamu. Wow! Dari atas kepala si Kongzhen, sebuah telapak tangan besar muncul. Telapak tangan menutupi langit dan menutupi bumi. Itu menerobos udara dan menangkapnya di lokasi pelindung Jidi Dharma. Dengan jurus ini, si Kongzhen langsung menunjukkan kekuatan tertingginya dan ingin saling bertarung. Telapak tangan besar, bumi bergetar, menghantam kekosongan gerbang suci Lin Yuan di mana-mana, dan dunia runtuh saat ini. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.